Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami siap melanjutkan pekabaran generasi yang terakhir di malam yang kedua. Tuhan, kiranya Engkau masih bersama-sama dengan kami, menuntun kami untuk dapat memahami setiap pekabaran ini, dan biarlah Roh-Mu yang dari surga akan terus menuntun kami ke dalam kebenaran yang sesungguhnya. Hamba yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, biarlah Engkau sembunyikan di bawah kayu salib-Mu, sehingga biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Who am I? Sudahkah Anda mendapatkan jawabannya? Siapakah saya? Siapakah Anda? Siapakah kita? Sudahkah kita mendapatkan jawabannya? Malam ini, saya rindu membagikan sebagian kecil tentang siapakah diri kita yang sebenarnya yang tertulis dalam firman Tuhan. Umat Allah di akhir zaman sering diidentikan dengan Israel modern, karena ada satu berkat yang sering diulang-ulang oleh Allah kepada bangsa Israel, yang sepertinya berkat itu melekat dengan bangsa Israel tersebut. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dalam Yeremia 30 ayat 22. Namun akhirnya bangsa Israel menentukan sikap dengan menolak panggilan tersebut. Terbukti saat mereka menyalibkan dan menolak Yesus pada saat pertama kali Dia datang ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kita semua. Sehingga berkat spesial itu, berkat menjadi umat Allah, bukan lagi menjadi bagian bagi bangsa Israel saja, tetapi terbuka bagi semua orang yang mau percaya dan menerima janji tersebut. Karena itu, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia mengatakan, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Berkat sebagai umat Allah bukan lagi ditentukan melalui keturunan daging yang membuat seseorang itu disebut anak Allah atau umat Allah. Namun berkat itu menjadi bagian setiap anak manusia yang disebut keturunan yang benar, atau disebut anak-anak perjanjian. Pertanyaannya, apa sebenarnya perjanjian yang harus diterima oleh setiap keturunan Israel atau umat Allah masa kini, atau kita semua yang mengaku sebagai umat Allah? Perjanjian yang diwariskan turun-temurun dan harus menjadi bagian bagi mereka yang mengaku sebagai umat pilihan Allah. Jika kita membaca kitab Kejadian, ada janji yang terus diulang-ulang kepada 3 generasi bapak-bapak Israel pada saat itu. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam Kejadian 12 ayat 2, 26 ayat 4, dan Kejadian 28 ayat 14. Ada perjanjian yang diulangi Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji yang akan menjadi bagian mereka dan keturunan mereka selanjutnya, atau umat pilihan Allah. Keturunanmu akan menjadi besar, dan engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat. Salah satu tanda bagi kita yang mengaku umat pilihan Allah atau anak-anak Allah atau umat Israel modern adalah saat di mana kita telah menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita menjadi berkat dalam keadaan yang tidak menentu saat ini? Sudahkah keberadaan kita membawa dampak positif di tengah-tengah kekacauan yang sementara terjadi? Matius 5 ayat 13-16, Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Selanjutnya dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saat kondisi dunia saat ini sedang dipenuhi dengan kekacauan, adakah kehadiran kita membawa kedamaian? Saat orang-orang di sekitar kita dipenuhi dengan rasa takut, apakah keberadaan kita memberikan pengharapan? Saat mereka yang sementara dikhawatirkan dengan kebutuhan hidup hari esok, adakah kita dapat membantu meringankan beban mereka? Saat ini, saat di mana kita menggunakan setiap berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, baik tenaga kita, baik waktu kita, bahkan harta kita sekalipun,
Tak ada waktu untuk menunda kebaikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Biarlah generasi kita di saat ini akan menjadi generasi perjanjian yang akan menggenapi maksud Allah bagi umatnya. Menjadi berkat bagi semua bangsa. Namun, tahukah Anda bahwa ada berkat terbesar yang sangat dibutuhkan dunia pada masa kini? Berkat yang menjadi kebutuhan umat manusia dari zaman ke zaman. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal, atau keselamatan dari dunia yang telah rusak, adalah berkat terbesar yang sangat-sangat dibutuhkan dunia pada saat ini. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membagikan berkat itu kepada semua orang? Yohanes 17 ayatnya yang ketiga mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Keselamatan atau hidup kekal hanya didapatkan dengan mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Dan saat kita mampu memperkenalkan Allah, memperkenalkan Kristus kepada semua orang, maka kita akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Menjadi pertanyaan kembali, bagaimana cara kita memperkenalkan Allah yang benar atau membuat semua orang mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang benar sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang? Yehezkiel 20 ayat 20 menjadi jawabannya. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan engkau, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pengudusan akan hari Sabat yang benar adalah cara kita dalam memperkenalkan Allah yang benar kepada semua orang. Karena Yesus pun mengatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saat kita memelihara hari Sabat, saat kita menguduskan Sabat dengan benar, maka kita sementara memperkenalkan Allah yang benar kepada orang lain, dan sementara memperkenalkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pengudusan akan hari Sabat yang benar adalah salah satu cara untuk kita menjadi berkat bagi semua orang. Pengudusan Sabat yang benar merupakan salah satu perjanjian yang menjadi bagian bagi umat Allah di masa kini. Pertanyaannya, maukah kita menjadi umat perjanjian tersebut? Jika itu menjadi kerinduan Anda, izinkan saya saat ini berdoa untuk Anda. Dan Anda pun di rumah, dimanapun Anda berada, boleh mendoakan saya. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Tuhan atas hari Sabat, saat ini kami datang kepadamu, memohonkan kelayakan agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Agar kami dapat menjadi bagian dari anak-anak perjanjian, keturunan yang benar. Kami rindu menggunakan waktu kami, tenaga kami, bahkan harta kami, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Lebih daripada semuanya itu, kami rindu untuk menguduskan Sabat Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami dapat membawa kabar keselamatan ini kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka dapat mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang benar. Secara khusus hamba berdoa bagi setiap pribadi yang sementara menyaksikan pekabaran ini. Dimanapun mereka berada, biarlah pemeliharaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Biarlah berkat-berkat surga akan terus Engkau limpahkan, baik berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, berkat kasih sayang, lebih daripada itu, berkat kerohanian, agar mereka terus dan kami semua terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh iman. Amin.